Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Miranda Islami. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Saya dari kelas C semester 6. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Farmakologi 3 dengan dosen pengampu Ibu Sari Mesyayati MSI Apoteker. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama tentang anestetika, yang kedua tentang antidepresi, dan yang terakhir tentang obat sistem saraf otonom. Anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani an dan aesthetos. An artinya tanpa dan aesthetos artinya kemampuan untuk merasa. Jadi anestesi atau pembiusan adalah penghilangan atau pengurangan sensasi untuk sementara, sehingga pengobatan atau prosedur lain yang menyakitkan dapat dilakukan. Penggolongan anestesi. Anestesi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama anestesi umum dan yang kedua anestesi lokal. Yang pertama yaitu anestesi umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa sakit atau nyeri secara sentral, disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau reversible. Komponen trias anestesi ideal terdiri dari dua, yaitu hipnotik analgesi dan relaksasi otot. Menurut penggunaannya, anestesi umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anestesi inhalasi dan yang kedua anestesi injeksi atau parenteral atau intravena. Penggolongan anestesi umum. Yang pertama yaitu anestesi inhalasi. Diberikan uap melalui saluran pernafasan. Contoh obatnya yang pertama yaitu halotan. Mekanisme kerjanya bersifat menekan refleks dari faring dan laring, melebarkan bronkioli, dan mengurangi sekresi ludah dan sekresi bronki. Efek sampingnya yaitu menekan pernafasan dan kegiatan jantung, hipotensi. Jika penggunaan berulang dapat menyebabkan kerusakan hati. Selanjutnya yaitu interaksi obatnya. Interaksi obatnya yaitu terdapat obat-obat yang diketahui dapat berinteraksi dengan halotan yang akan menyebabkan meningkatkan efek sampingnya, mempengaruhi efek obat, dan juga dapat menyebabkan aritmia. Contoh obat yang kedua yaitu isofluoride. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan kalsium dependen ATPase di retikulum sarkoplasma. Obat ini juga berikatan dengan submit D, sintase ATP, dan NADH dehidrogenase. Efek sampingnya yaitu menekan pernafasan, aritmia, hipotensi, dan merangsang sistem saraf pusat. Interaksi obatnya, jika pemberiannya bersamaan dengan adrenalin, norepinefrin, dan beta-simpatomimetik dapat menyebabkan aritmia supraventrikular dan aritmia ventrikal. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu air anel larutan inhalasi 250 ml, larutan 100%, dan juga Forane. Ini merupakan contoh sediaan dari halotan dan isofluoride. Penggolongan anestetika umum yang kedua yaitu anestetika intravena atau injeksi atau parenteral. Contoh obatnya yaitu tiopental. Mekanisme kerjanya anestetikum injeksi baik, tetapi waktu singkat. Mulai kerjanya cepat, tetapi efek analgesi dan relaksasi ototnya tidak cukup kuat. Efek sampingnya yaitu depresi pernafasan, terutama pada saat injeksi dosis berlebihan dan juga terlalu cepat. Sering menyebabkan ngantuk, batuk, dan kejang laring pada saat taraf awal anestesi. Dapat masuk ke dalam ASI dan juga dapat menembus plasenta. Interaksi obatnya yaitu efek samping tiopental dapat meningkat atau lebih sering keluar ketika digunakan bersamaan dengan amiodarone. Dan juga tiopental dapat berinteraksi dengan tembakau dan alkohol dan juga dapat menyebabkan efek samping. Sediaan yang beredar yaitu injeksi 4 tiopental sodium 500 mg per ampul dan injeksi petotal sodium 1 gram. Contoh obat yang kedua yaitu diazepam. Mekanisme kerjanya pada reseptor GABA A
yang merupakan saluran ion selektif klorida. GABA merupakan neurotransmitter yang bekerja sebagai inhibitor yang menurunkan eksitabilitas dari sel-sel neuron. Untuk efek sampingnya, sama dengan tiopental, interaksi obatnya jika digunakan bersamaan dengan golongan opioid dapat menurunkan kesadaran dan juga gangguan pernafasan. Untuk digunakan bersamaan dengan obat antivirus zodafudin dapat menyebabkan efek mengantuk. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu Stesolid 5 mg. Berikut ini merupakan contoh dari sediaan diazepam dan tiopental. Penggolongan anestesi yang kedua yaitu anestesi lokal. Anestesi lokal menurut jenis ikatan yang terdapat pada struktur kimia anestesi lokal terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama senyawa ester yang terdapat ikatan ester di dalamnya, dan yang kedua senyawa amida yang terdapat ikatan amida di dalamnya. Penggolongan obat anestetika lokal. Yang pertama golongan ester. Contoh obatnya yaitu prokain. Mekanisme kerjanya mencegah transmisi impuls saraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Efek sampingnya yaitu jika adanya hipersensitivitas seperti ruam, bengkak pada wajah, gatal, sesak nafas, dan juga jantung berdebar, maka segera hentikan pengobatan dan lakukan tata laksana yang sesuai. Interaksi obat menurunkan kerja obat lain atau meningkatkan konsentrasi obat. Contoh yang kedua yaitu benzokain. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sinyal saraf di dalam tubuh. Efek sampingnya yaitu hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual muntah, demam, pusing, tremor, sakit kepala, kesemutan, iritasi kulit, gangguan irama jantung, dan reaksi anafilaksis. Interaksi obatnya, jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan yang lain, dapat menurunkan efektivitas obat dan juga dapat meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Berikut merupakan contoh sediaan beredar di pasaran. Golongan anestetika lokal yang kedua yaitu golongan amida. Contoh obatnya yaitu lidokain. Mekanisme kerjanya yaitu memblokade kanal natrium sehingga mencegah konduksi impuls. Lidokain memiliki bagian lipofilik yang dihubungkan dengan bagian hidrofilik melalui rantai amida. Bagian lipofilik ini dapat meningkatkan potensi dan durasi serta mempengaruhi efek atau mekanisme kerja dari obat lidokain. Efek sampingnya yaitu lidokain dapat terjadi di hampir seluruh sistem organ, termasuk sistem saraf pusat dan kardiovaskular. Lidokain dapat berinteraksi dan dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan konsentrasi, dan efek lidokain maupun efek obat yang berinteraksi dengan lidokain. Interaksi obat dapat meningkatkan kadar lidokain dalam darah jika digunakan bersamaan dengan simetidin dan propanolol. Obat ini juga dapat mempengaruhi atau meningkatkan resiko gangguan jantung jika dikonsumsi bersamaan dengan golongan obat beta blocker seperti bisoprolol. Contoh yang kedua yaitu bupivacain. Mekanisme kerja dengan memblokade inisiasi dan konduksi impuls saraf yang mengurangi permeabilitas membran neuronal ke ion natrium sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Efek sampingnya yaitu mual muntah, sakit kepala, menggigil, dan nyeri punggung. Untuk interaksi obatnya yaitu meningkatnya resiko terjadinya efek samping jika digunakan bersamaan dengan obat darah tinggi dengan golongan penghambat beta seperti bisoprolol atau jenis antagonis kalium seperti amlodipin serta lidokain. Peningkatan efek bupivacain jika digunakan bersamaan dengan obat simetidin dan ranitidin. Beresiko menimbulkan gangguan jantung jika digunakan dengan obat untuk mengatur irama jantung seperti amiodaron. Berikut ini merupakan contoh sediaan yang beredar di pasaran.
Depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Depresi juga dapat dikategorikan ringan atau berat tergantung gejala yang dialami oleh seseorang. Depresi merupakan gangguan kesehatan yang bersifat kekambuhan atau berulang. Depresi dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, baik muda maupun lansia. Antidepresi atau antidepresan adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat dalam mempengaruhi suasana hati. Obat ini juga untuk meningkatkan kadar serotonin. Penyebab depresi. Menurut teori Muna Amin menunjukkan sebagai penyebab depresi adalah gangguan keseimbangan antara neurotransmitter di otak, khususnya terutama pada kekurangan serotonin atau noradrenalin di saraf-saraf otak. Beberapa gangguan psikiatris lainnya yang dapat menyebabkan kadar serotonin rendah antara lain adalah demensia Alzheimer, Parkinson, dan juga migrain. Selain neurotransmitter, pemeran penting dalam terjadinya depresi yaitu adalah faktor keturunan. Adapun jenis-jenis depresi, yang pertama yaitu depresi ringan. Depresi ringan dapat dicirikan bila seseorang mengalami perasaan bersalah yang mendalam, putus asa, lebih sensitif atau gampang marah, tampak murung, dan lebih senang menyendiri, sehingga tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Biasanya depresi ringan terjadi selama 2 minggu. Tidak boleh dianggap sepele karena dapat menjadi berat jika tidak segera diatasi. Yang kedua yaitu depresi berat. Dapat dikatakan depresi berat jika memiliki gejala-gejala dari perubahan atau gangguan depresi mayor, berupa perubahan dari nafsu makan dan berat badan, gangguan atau perubahan dari pola tidur, dan juga aktivitas, kekurangan energi, perasaan bersalah, dan pikiran untuk bunuh diri yang berlangsung setidaknya kurang lebih 2 minggu. Yang ketiga yaitu depresi psikotik. Pasien depresi psikotik dapat dicirikan dengan gangguan berupa tidak dapat membedakan antara hayalan dan kenyataan, sering mengalami banyak halusinasi seperti suara-suara, serta kerap terganggu akan pikiran-pikiran buruk atau delusi. Yang keempat yaitu depresi postpartum. Depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan dapat bersifat berat atau ringan. Berbeda dengan baby blues, depresi postpartum dapat berlangsung hingga 1 tahun setelah melahirkan bayi. Depresi ini dapat terjadi pada perempuan yang memiliki riwayat depresi berat dalam hidupnya, kehamilan yang tidak diharapkan, persalinan yang traumatik, dan usia ibu yang terlalu muda. Permasalahan keuangan atau permasalahan keluarga adalah hal yang dapat memicu depresi postpartum terjadi. Depresi musiman atau Seasonal Affective Disorder atau SAD. Depresi musiman atau SAD merupakan jenis depresi ringan. Cirinya, pasien merasakan energi yang melemah dan merasakan suasana hati yang buruk di musim-musim tertentu dan terjadi di setiap tahunnya. Penduduk di negara 2 musim memungkinkan terjadinya SAD karena depresi SAD ini muncul dan hilang pada waktu yang sama di setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu jenis Substance Induced Mood Disorder atau SIMD, merupakan jenis gangguan depresi yang menyebabkan gangguan mood karena penggunaan zat tertentu. Penggolongan obat-obat antidepresan. Yang pertama yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRIs. Serotonin adalah neurotransmitter yang terkait dengan perasaan sehat dan bahagia. Pada otak orang yang mengalami depresi, produksi serotoninnya sangat rendah. SSRI digunakan untuk mengobati depresi ringan hingga berat. SSRI adalah jenis antidepresan yang paling sering diresepkan karena resiko efek samping yang tergolong rendah.
Mekanisme kerja. SSRI bekerja dengan memblokir serotonin agar tidak diserap ulang oleh sel saraf. Saraf biasanya mendaur ulang neurotransmitter ini. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi serotonin yang dapat meningkatkan mood dan kembali menumbuhkan minat terhadap aktivitas yang dulunya disukai. Efek sampingnya yang pertama gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, dan konstipasi. Ini dipengaruhi oleh jumlah dosisnya. Yang kedua anoreksia dengan penurunan berat badan. Namun ada juga dalam beberapa kasus mengalami peningkatan nafsu makan. Yang ketiga reaksi hipersensitivitas termasuk gatal, biduran, anafilaksis, dan mialgia. Yang keempat yaitu mulut kering. Yang kelima yaitu mengantuk. Interaksi obat. Yang pertama yaitu fluoxetine dan obat lain seperti ibuprofen, aspirin, dan thiazolin dapat menyebabkan penurunan efektivitas obat dan dapat meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Yang kedua yaitu sertralin dapat meningkatkan resiko terjadinya kelebihan zat kimia serotonin jika digunakan bersamaan dengan antibiotik linezolid, tramadol, lithium, dan antidepresan trisiklik. Contoh sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama yaitu fluoxetine, yaitu Deprezak tablet 20 mg dan Noxetine 20 mg. Yang kedua sertralin, yaitu Antipres tablet 50 mg dan Nudet tablet 50 mg. Yang kedua yaitu antidepresan trisiklik atau PCAS, merupakan obat antidepresan yang sudah tergolong lama. Seringkali banyak menimbulkan efek samping dibandingkan jenis obat antidepresan lainnya. Jenis ini biasa dipakai jika obat lain atau jenis lain tidak memberikan respon. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Untuk efek sampingnya yaitu kerja, sedasi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, serta peningkatan bobot badan. Selanjutnya yaitu toksisitas, yaitu agitasi, bingung, dan penurunan daya ingat. Interaksi obat. Yang pertama yaitu doxepin, penggunaan bersamaan dengan amfetamin, dekanidin, karbamazepin, simvastatin, dan lain-lain dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya efek samping. Interaksi obat yang kedua yaitu amitriptilin. Interaksi antara amitriptilin dengan MAOI seperti isokarboxazid, penelzin, tricypromin, selegirin dapat menyebabkan sindrom serotonin yang berpotensi letal. Untuk itu, penggunaan MAOI bersamaan dengan amitriptilin harus dihentikan setidaknya 2 minggu sebelum penggunaan amitriptilin. Sindrom serotonin juga dapat terjadi pada penggunaan amitriptilin bersama dengan SSRI, seperti citalopram, sertralin, dan fluoxetine. SSRI juga memiliki efek inhibisi sitokrom P452D6 sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi amitriptilin. Contoh sediaan yang beredar. Yang pertama yaitu doxepin HCl, contohnya yaitu Salagon Cream 5%. Yang kedua yaitu amitriptilin, yaitu amitriptilin tablet 25 mg. Golongan yang ketiga yaitu serotonin norepinefrin reuptake inhibitors atau SNRIs, bekerja lebih spesifik dibandingkan dengan PCA, sehingga kemungkinan efek samping yang dihasilkan lebih sedikit. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus dengan serotonin. Efek sampingnya yaitu yang pertama duloxetine, yaitu insomnia, hipersomnia, diare, pusing, sakit kepala, nafsu makan berkurang, sering berkeringat, konstipasi, mulut kering atau serostomia. Yang kedua yaitu perubahan suasana hati atau perilaku, kecemasan, serangan panik, kesulitan tidur atau jika Anda merasa impulsif, mudah marah, gelisah, rasa ingin marah, agresif, gelisah, hiperaktif, lebih tertekan atau memiliki pikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Interaksi obat yang pertama yaitu duloxetine meningkatkan resiko keracunan obat jika dikonsumsi dengan obat NDMI, obat antidepresan golongan SSRIs seperti fluoxetine. Yang kedua yaitu meningkatkan kemungkinan efek samping yang fatal jika digunakan bersamaan dengan obat golongan MAOI. Yang ketiga menurunkan efektivitas duloxetine jika digunakan bersamaan dengan obat simetidin, fluvoxamine, dan antibiotik golongan quinolone seperti ciprofloxacin.
Yang keempat, meningkatkan efek samping seperti pendarahan dan memar jika digunakan bersamaan dengan obat golongan antikoagulan, antiplatelet seperti aspirin, dan obat antiinflamasi steroid seperti NSAID. Yang kedua, yaitu penggunaan bersamaan dengan metoprolol, zolpidem, dan lain-lain dapat meningkatkan potensi peningkatan resiko efek samping tertentu. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, yang pertama yaitu venlafaxine, contohnya yaitu Effexor XR 37,5 mg, 75 mg, dan 150 mg tablet. Yang kedua yaitu duloxetine, contohnya yaitu Cymbalta, tablet 30 dan 60 mg. Yang keempat yaitu golongan monoamin oksidase inhibitors atau MAOIs. Jenis ini diberikan jika golongan obat lain tidak dapat membantu, karena obat golongan MAOIs ini mempunyai banyak efek samping. Yang pertama yaitu interaksi dengan makanan atau obat lain, yang kedua yaitu sering menimbulkan efek samping, serta dapat mempunyai efek ketergantungan, dan harus menghindari makanan atau obat karena meningkatkan aktivitas adrenergik yang menyebabkan hipertensi krisis, atau makanan fermentase atau yang diawetkan, dan obat simpatomimetik. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin, termasuk serotonin. Efek sampingnya yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, dan juga peningkatan berat badan. Interaksi obat yang pertama yaitu selegiline, diskinesia atau pergerakan otot tidak wajar, hipertensi, gangguan jiwa, postural hypotension seperti pusing, penyakit ginjal kambuhan, kepala terasa ringan atau pingsan ketika bangun dari tidur, atau posisi duduk. Digunakan dengan hati-hati karena dapat memperburuk keadaan. Yang kedua yaitu penelzin, penggunaan bersamaan dengan amitriptilin, amoxapin, amfetamin, apraklonidin, atau mexetin dan dapat mempengaruhi kinerja penelzin. Contoh sediaan yang beredarnya yaitu selegiline tablet 5 mg, transdermal patch 6 mg, dan penelzin tablet 15 mg. Yang terakhir yaitu antidepresan atipikal, merupakan jenis obat antidepresan yang bekerja sedikit berbeda dengan obat jenis lainnya. Obat ini meningkatkan kadar serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin dengan cara yang unik. Mekanisme kerjanya yaitu menyerupai analog serotonin. Selanjutnya yaitu efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, peningkatan berat badan, hipotensi ortostatik, dan juga efek antikolinergik. Interaksi obatnya yaitu yang pertama yaitu bupropion, peningkatan resiko terjadinya efek samping jika digunakan bersamaan dengan penghambat monoamin oksidase atau MAOI. Peningkatan resiko efek samping yang fatal jika digunakan dengan obat levodopa dan amantadin. Yang kedua yaitu mirtazapin, penggunaan bersamaan dengan simetidin, diazepam, ketokonazol, tramadol, dan triptopan dan lain-lain dapat memperburuk efek samping. Yang selanjutnya yaitu sediaan yang berada di pasaran. Yang pertama yaitu bupropion, tablet oral hidroklorid 75 dan 100 mg, buproban 150 mg, ziban 150 mg. Yang kedua yaitu mirtazapin, tablet oral 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, dan 45 mg. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mewakili persarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem ini terbagi menjadi dua komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Fungsi sistem saraf otonom yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan organ-organ otonom seperti kor, TGI, mata, paru, vesika urinaria, bronkus, kelenjar, dan pembuluh darah. Dan yang kedua, sistem homeostatis. Sistem saraf otonom mempunyai dua neuron yaitu sensorik atau aferen dan motorik atau eferen. Sistem saraf otonom juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, dan zat-zat perintah ganglion.
Penggolongan obat saraf otonom menurut khasiat, yaitu zat-zat yang bekerja pada saraf simpatis. Yang pertama, simpatomimetik atau adrenergik, bekerja melawan atau meniru efek yang dilayani oleh saraf simpatis. Contohnya yaitu noradrenalin, efedrin, isoprenalin, dan amfetamin. Dan yang kedua yaitu simpatolitik atau adrenolitik, yang bekerja menekan saraf simpatis atau melawan efek adrenergik. Contohnya yaitu propanolol. Yang kedua yaitu zat-zat yang bekerja pada saraf parasimpatis. Yang pertama, parasimpatomimetik atau kolinergik, bekerja merangsang organ yang dilayani oleh saraf parasimpatis dan meniru efek perangsangan oleh asetilkolin. Contohnya yaitu pilokarpin dan visostigmin. Dan yang kedua yaitu parasimpatolitik atau antikolinergik, bekerja melawan efek parasimpatomimetik. Contohnya yaitu alkaloid beladon, yaitu hyoscyamin, atropin, dan skopolamin. Zat-zat yang bekerja pada saraf simpatis. Yang pertama yaitu simpatomimetik atau adrenergik. Simpatomimetik atau adrenergik ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu agonis adrenergik langsung dan agonis adrenergik tidak langsung. Nah, untuk agonis adrenergik langsung ini, obat yang termasuk tipe ini langsung berikatan pada reseptor adrenergiknya, sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misalnya yang pertama yaitu norepinefrin, memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Yang kedua yaitu epinefrin, memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1, dan beta 2. Dan yang ketiga yaitu isoproterenol, memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Contoh obat agonis adrenergik langsung yang pertama yaitu dobutamin. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menstimulasi atau merangsang reseptor yang bekerja dalam meningkatkan kontraksi jantung. Selama penggunaan dobutamin, pasien akan dipantau tekanan darah, kadar oksigennya, pernafasan, hingga fungsi hatinya. Dan untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi jika digunakan dengan doxazosine, halotan, quinidin atau digoxin, amitriptilin, golongan penghambat beta, misalnya atenolol, dan ARB, misalnya losartan. Efek samping dobutamin yaitu detak jantung cepat, pusing seperti ingin pingsan, sesak nafas, tekanan darah tinggi yang menimbulkan gejala berupa sakit kepala berat, penglihatan kabur, telinga berdenging, kejang, kebingungan dan gelisah, serta detak jantung yang tidak beraturan. Obat lainnya misalnya yaitu clonidin, dopamin, phenylephrine, metaraminol, metoksamin, terbutalin, albuterol, adrenalin, isoprenalin atau isoproterenol. Sediaan yang berada di pasaran yaitu inotrop injeksi 25 mg per mililiter. Contoh yang kedua yaitu epinefrin. Interaksi obatnya dapat terjadi gangguan irama jantung jika digunakan bersamaan dengan sisaprid, indapamid, dan quinidin. Dan yang kedua, meningkatkan tekanan darah tinggi bila digunakan bersamaan linezolid. Efek samping epinefrin yang pertama yaitu berkeringat, mual dan muntah, gelisah, pusing, gangguan irama jantung, gangguan pernafasan, lemas, dan kulit pucat. Dan untuk merek dagangnya yaitu contohnya yaitu Pinef. Yang kedua, ada agonis adrenergik tidak langsung, menghambat reuptake. Jika norepinefrin banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake, masuk kembali ke sel syaraf semula, dan disimpan dalam granul. Menghambat monoamin oksidase, karena monoamin oksidase lah yang menginaktivasi neurotransmitter, dan menyebabkan pelepasan norepinefrin. Contoh obat agonis adrenergik tidak langsung. Yang pertama yaitu amfetamin. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan mengubah kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak, sehingga meredakan gejala dari kondisi yang diderita. Interaksi obatnya yaitu golongan penghambat beta, golongan antidepresan trisiklik natrium bikarbonat, penitoin, chlorpromazin, haloperidol atau litium. Selanjutnya efek samping dari amfetamin.
yaitu mulut kering, mual dan muntah, diare, sembelit, kram perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mimisan, sakit kepala, gugup, gelisah, perubahan pada kemampuan seksual, nyeri haid, terasa sakit atau terbakar ketika buang air kecil. Untuk sediaan yang berada di pasaran yaitu efedrin HCl. Obat lainnya yaitu amfetamin, tiramin, efedrin, metaraminol. Selanjutnya yaitu efedrin. Efedrin ini dapat menembus sawar, darah, otak, dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya adalah melepaskan norepinefrin, namun ada juga efek lainnya yaitu sebagai bronkodilator. Merek dagangnya yaitu OBH Kombi Batuk Plus, flu rasa mentol, dan rasa madu. Obat yang bekerja pada saraf simpatis yang kedua yaitu simpatolitik atau adrenolitik. Obat yang mengeblok sistem saraf simpatis dengan mekanisme yang pertama yaitu menurunkan rangsangan simpatetik dari otak. Yang kedua yaitu mengeblok reseptor adrenergik. Dan yang ketiga yaitu menurunkan pengeluaran norepinefrin. Nah, simpatolitik atau adrenolitik ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama alpha blocker, adalah zat-zat yang memblokir dan menduduki reseptor alpha sehingga melawan vasokonstriksi perifer yang disebabkan noradrenalin. Efek utamanya adalah vasodilatasi perifer dan digunakan pada gangguan sirkulasi untuk memperlancar darah di bagian kulit. Contoh obat dari alpha blocker yang pertama yaitu fentolamin. Interaksi obatnya yaitu alprazolam, albuterol, epinephrine, ephedrine, sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Efek sampingnya yaitu pusing, tekanan darah rendah, detak jantung tidak beraturan, berkeringat, dan nyeri dada. Untuk merek dagangnya yaitu biasanya vial 5 mg, intravena atau intramuskular. Contoh obat yang kedua yaitu prazosin. Interaksi obatnya acebutolol, aprenolol, atenolol, sobistat, tadalafil. Efek sampingnya yaitu detak jantung cepat atau berdebar atau dada berdebar, perasaan seperti Anda akan pingsan, kesulitan bernafas, pembengkakan di tangan Anda, pergelangan kaki atau kaki, dan ereksi penis yang menyakitkan yang berlangsung 4 jam atau lebih. Merek dagangnya yaitu Redupres. Golongan simpatolitik yang kedua yaitu beta blocker, adalah zat-zat yang menduduki reseptor beta sehingga melawan efek stimulasi noradrenalin pada jantung dan efek bronkodilatasinya. Digunakan pada pengobatan gangguan jantung atau angina pectoris dan aritmia, hipertensi, dan meringankan kepekaan jantung oleh rangsangan stres, emosional, dan kerja berat. Contoh obat dari beta blocker yang pertama yaitu propanolol. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menghambat kerja dari adrenalin dan epinefrin, yaitu zat di dalam tubuh yang dapat menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan juga meningkatkan denyut jantung. Efek sampingnya yaitu mual dan muntah, konstipasi, diare, insomnia, kram perut, dan juga impotensi. Interaksi obatnya yaitu amiodaron atau kalsium antagonis kalsium, reserpin, oains, warfarin. Sediaan yang berada di pasaran yaitu propanolol 10 mg, 40 mg, dan 80 mg. Contoh obat yang kedua yaitu acebutolol. Interaksi obatnya pemberian bersamaan dengan penghambat prostaglandin, sintase misalnya indometasin, dapat mengurangi efek hipotensi obat-obat golongan beta blocker. Dan yang kedua, efek antihipertensi obat beta androgen reseptor blocking agen menurun jika digunakan bersamaan dengan obat golongan NSAID. Efek sampingnya yaitu yang pertama sesak, batuk, faringitis, gangguan penglihatan, sakit mata, perut kembung dan dispepsia, dan nyeri perut. Golongan ketiga dari simpatolitik yaitu penghambat neuron adrenergik postganglion. Zat-zat ini tidak memblokir reseptor, melainkan bekerja terhadap bagian postganglioner dari saraf simpatis dengan jalan mencegah pelepasan ketokolamin. Efeknya dilatasi otot-otot polos dari dinding pembuluh darah dan turunnya tekanan darah. Yang kedua ini yaitu zat-zat yang bekerja pada saraf parasimpatis. Yang pertama yaitu parasimpatomimetik atau kolinergik. Kolinergik ini adalah zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatis atau SP karena melepaskan ACH di ujung sarafnya. Tugas utama SP ini adalah mengumpulkan energi dan menghambat penggunaannya.
Jika SP dirangsang, akan timbul efek yang menyerupai keadaan istirahat dan tidur. Efek kolinergis yang penting adalah stimulasi pencernaan dengan jalan memperkuat peristaltik dan sekresi kelenjar ludah dan getah lambung, memperlambat sirkulasi antara lain dengan mengurangi kegiatan jantung, vasodilatasi pembuluh darah, dan penurunan tekanan darah. Kolinergik ini dibagi menjadi dua kelompok menurut cara kerjanya. Yang pertama yaitu zat dengan kerja langsung dan zat dengan kerja tidak langsung. Zat dengan kerja langsung ini, contoh obatnya yaitu pilokarpin, muskarin, dan arekolin atau alkaloid terdapat di pinang kolinergik. Zat-zat ini bekerja langsung terhadap organ ujung dengan kerja utama yang mirip efek muskarin dari asetilkolin atau ACH. Semuanya adalah zat-zat amonium quaterner yang bersifat hidrofil dan sukar memasuki sistem saraf pusat, kecuali arekolin. Yang kedua yaitu zat dengan kerja tidak langsung. Zat-zat antikolinesterase seperti pisostigmin, neostigmin, dan piridostigmin, obat-obat ini menghambat penguraian ACH atau asetilkolin secara reversibel, yakni hanya untuk sementara setelah zat-zat tersebut habis diuraikan oleh kolinesterase. ACH segera akan dirombak lagi. Di samping itu pula ada zat-zat yang mengikat enzim secara irreversibel, misalnya yaitu paration dan organofosfat lain. Kerjanya panjang karena bertahan sampai enzim terbentuk baru lagi. Zat ini banyak digunakan sebagai insektisid, beracun kuat di bidang pertanian dan sebagai obat kutu rambut. Yang kedua yaitu parasimpatolitik atau antikolinergik. Obat parasimpatolitik adalah obat yang menghambat efek kolinergik yang muskarik, tidak efek nikotinik, karena itu juga disebut antimuskarinik, antagonis kolinergik atau antispasmodik. Efek antikolinergik ini yaitu meningkatkan denyut nadi, mengurangi sekresi mukus, menurunkan peristaltik, meningkatkan retensi urin dan dilatasi pupil mata atau midriasis. Penggolongan parasimpatolitik. Yang pertama, alkaloid beladon, contohnya yaitu atropin, hyoscyamin, skopolamin, dan homatropin. Yang kedua yaitu zat amonium quaterner, contohnya yaitu propantelin, ipatropium, dan tiotropium. Yang ketiga yaitu zat amin tersier, contohnya yaitu pirenzepin dan oksibutinin. Contoh obatnya yaitu skopolamin. Mekanisme kerjanya, skopolamin akan memengaruhi sistem saraf untuk mengurangi ketegangan atau kontraksi organ di dalam perut, misalnya di usus dan kandung kemih. Interaksi obatnya yaitu skopolamin dapat menimbulkan efek interaksi obat bila digunakan bersama dengan obat antidepresan, antihistamin, dan antipsikotik. Efek sampingnya yaitu sulit buang air kecil, konstipasi, kepanasan, dan mudah berkeringat, mulut kering, kulit kering, mual dan muntah, dan perubahan suasana hati. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu skopolamin tablet 10 mg. Di samping ini bisa dilihat contoh sediaan yang beredar pada golongan parasimpatolitik. Yang terakhir yaitu zat-zat perintang ganglion. Zat yang merintangi penerusan impuls dalam sel-sel ganglion simpatik dan parasimpatik. Efek ini dampaknya luas, antara lain vasodilatasi karena blokade saraf simpatis, atau contohnya yaitu antihipertensif. Tidak digunakan lagi karena blokade parasimpatis atau gangguan penglihatan, berkurangnya sekresi berbagai kelenjar. Contohnya yaitu senyawa amonium quaterner. Samping itu, dikenal pula sejumlah obat otonom perifer yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, misalnya yaitu adrenergik atau efedrin dan amfetamin, berefek menstimulasi sistem saraf pusat antikolinergik, contohnya yaitu atropin, berefek menekan SSP dengan efek sedatif fenotiazin, memblokir reseptor noradrenalin di otak dengan efek sedatif reserpin, menghabiskan cadangan noradrenalin, efek sedatif. Zat perintang monoamin oksidase merintangi metabolisme noradrenalin. Efeknya yaitu stimulasi sistem saraf pusat atau antidepresi. Klonidin bekerja di sistem saraf pusat, berefek meredakan ketegangan dan menurunkan tekanan darah. Semua obat yang dapat berefek pada sistem saraf pusat tersebut di atas karena bersifat sangat lipofil dan mudah melintasi membran otak. Itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih telah menyaksikan. Semoga materi-materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money.